Bang, bikin shoulder itu harus latihan berat ya? Ini nih sahabat Bang Kris. Kalau bikin shoulder yang bulat itu nggak perlu latihan terlalu berat banget. Berat itu ngelebihin kapasitas, dipaksain kayak gitu. Nggak perlu kakak. Shoulder itu orang bilang, abang tapi kan shoulder itu adalah otot besar bang gitu. Betul ya, banyak yang bilang shoulder itu otot besar. Tapi, ada tapinya. Shoulder itu kebagi 3. Yang pertama itu adalah anterior deltoid ya, atau bagian depan shoulder. Kemudian medialis deltoid, kemudian posterior deltoid, dan setiap ototnya pergerakannya beda. Ya, shoulder yang depan nih antara tulang klavikul atau klavikula, nah dan tulang humerus, ini pergerakannya shoulder extension, shoulder flexion. Ya, shoulder adductor dan abductor untuk bagian sampingnya, dan juga shoulder horizontal adductor dan horizontal abductor untuk bagian posterior deltoidnya, bagian belakangnya kak. Jadi beda pergerakan ya kan. Nah jadi kalau misalkan kalian itu, tapi bang kan shoulder press itu bisa ini bang, bisa berat. Betul, shoulder press bisa berat. Tapi kalau kita menggunakan single movement ya kan, atau latihan isolation ya kan, contoh kita ke anterior deltoid doang, nggak bisa berat kakak. Kalau misalkan shoulder press ya, atau Arnold press, ada otot lain yang terlibat, namanya gerakan compound ya. Ada anterior yang kena, ada tricep yang ngedorong. Nah ya kan, nah kayak gini kan, nih ya kan, nah gini deh, nah tuh ada tricep yang ngedorong tuh sampai bawah. Nah tapi kalau misalkan kalian pengen bulet, Bang Kris anjurin makanya latihan selectorized machine aja, atau menggunakan latihan isolation ya. Selectorized machine bisa ya, set lateral raise atau isolation training. Latihannya gimana? Langsung try aja ya. Untuk yang pertama sambil duduk aja ya kakak, biar bisa lebih maksimal, nggak banyak cheatingnya ya. Yang pertama kalian bisa melakukan front raise, tapi posisi hammer seperti ini, jangan goyang pinggangnya, pelan turunnya. Tuh, ini anterior banget ya, nggak ada tricep yang kerja ya. Tuh lihat ya tuh. Oke, front raise dengan posisi hammer. Kenapa posisi hammer? Karena biar tidak membebankan di bagian tulang karpalnya. Kadang suka sakit nih kalau posisi kayak gini keberatan. Nah, nanti bebannya malah jadi kayak gini. Tuh. Ya kan? Hammer aja, nggak apa-apa, sama aja kok. Ya, kemudian kalau misalkan posisinya gini boleh nggak bang? Posisinya reverse ya, atau posisi close gini boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau Bang Kris biasanya itu pakainya posisi hammer kayak gini ya, miring. Ya, ini reverse, ini close, ini hammer. Itu boleh kak, tiga-tiganya. Nggak akan ngaruh sama pergerakan shouldernya, tetap sama ya, shoulder flexion extension ya. Tuh. Cuman tingkat cederanya ya meminimalisir tingkat cederanya. Gini boleh nggak? Boleh. Jangan ada gerak pinggang ya, jangan gini ya. Ya, jadi nggak boleh gerak. Nah, lakukan front raise itu sebanyak 15 sampai 20 kali repetisi. Ya kan, repetisinya kita pakai tinggi, bebannya nggak usah terlalu berat. Yang kedua, side lateral raise. Nah, samping nih kayak. Nah, posisinya itu jangan sampai lurus. Bang, tapi kan harus lurus bang, biar lebih bagus. Lurusnya lurus otot, bukan lurus tulang. Bedanya di mana? Ini lurus tulang. Nah, kalau relax nih, nah ini relax, ini lurus otot. Karena otot lurik atau otot rangka, dia menahan tulang kita. Ya, ini ditahan tuh, tulang kita ditahan sama otot. Ini adalah lurus otot. Tapi kalau lurus otot nih, kalau misalkan dia bebannya nggak kuat, dia akan jatuh. Ya, tapi kalau lurus tulang nggak kuat, sakit. Nanti di bagian elbow joint ya, antara tulang radius ulna dan tulang humerus, itu nanti sakit ya. Jadi posisinya lurus apa? Lurus otot. Nah, oke, lurus otot. Tuh. Kalau bengkok boleh nggak? Boleh. Bengkok kayak gini boleh. Tapi bebannya harus berat kak. Kalau bengkok sudutnya kan dekat. Makanya kalau kalian cuma gini doang, pasti bisa berat. Ya, tapi kita lurus. Tapi bukan lurus tulang, tapi lurus otot. Ya, oke, kita lurus otot. Oke, set lateralnya. Ya. Oke, ini dari sampingnya, dari depannya sekarang ya. Jangan ada pergerakan dari badan. Makanya saya bilang jangan terlalu berat kak ya. Ya, lakukan 15 sampai 20 kali repetisi. Yang terakhir adalah seated rear delt ya, teman-teman. Nah, posisinya kita memutar ya, nih ke belakang. Ya. Nah, nanti kalian bisa lihat dari depan sebelah sini, boleh? Ya, nih nanti ini yang bergeraknya nih ya. Jadi pergerakannya itu shoulder horizontal adductor dan shoulder horizontal abductor ya. Loh, ambil napas, saat eksentrik konsentriknya buang napas. Loh, ya, bergantian kanan dan kiri 20 kali repetisi. Semoga shoulder kalian bisa lebih bulat lagi, lebih maksimal dengan menggunakan latihan isolation yang Bang Kris kasih tadi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya langsung komen aja di bawah. Bang Kris mau minum dulu bentar ya. Lu minum apa bang?
Ini Evergreen. Bang Kris kan sekarang udah lagi mulai ini ya teman-teman, mau mulai pertandingan China Pro. Jadi Bang Kris ganti suplemennya pakai Evergreen, soalnya kalorinya kecil dia. Jadi akan bantu banget untuk pertandingan kalian. Jadi ototnya nanti makin kering nih kalau pakai ini ya. Bagus. Kemudian juga jadi buat teman-teman semua ini bantu banget sih buat defisit ya. Cocok banget buat yang kalian yang pengen defisit nih, cocok. Ya, soalnya dia kalorinya cuma ada di angka 133, paling kecil dibanding kalori-kalori protein yang ada di produk Evolin. Ya, ini paling kecil ya. Gampang kok bikinnya, tinggal kayak gini aja. Jadi Bang Kris suka nambahin protein hariannya pakai ini. Jadi selain Bang Kris itu kadang suka ngeganti ya dari daging ayam dan daging sapi ke tahu tempe, karena kalau lagi cutting ya, Bang Kris itu nyari yang kalorinya lebih kecil ya dari protein nabati. Nah, ini juga nabati Kakak. Jadi ini biasanya cocok juga buat cewek, juga cocok. Ya kan, biasanya cewek-cewek pada seneng nih kalau yang ini. Proteinnya juga tinggi, ada di angka 21 gram ya. Cakep banget nih. Jadi ini diminum habis latihan, Bang? Habis latihan Bang Kris biasa minumnya. Kalau nggak habis latihan sebelum bobo juga bagus. Kalau misalkan kalian pengen pakai sarapan juga oke loh Kak ini. Soalnya dia tuh udah ada seratnya. Jadi dia itu bikin kenyang lebih lama. Seperti itu ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gimana, Bang? Rasanya banana, enak banget, creamy banget. Buat teman-teman yang pengen langsung check out di Keranjang Kuning Bang Kris. Ini serius loh. Sebesar ini. Harganya cuma 500 ribuan doang, ya kan? Kalau kalian dapat potongan harga akan lebih murah lagi. Ini murah banget, 50 serving buat 50 kali pemakaian. Cek di Keranjang Kuning Bang Kris. Capek banget tuh latihan hari ini.